Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Di bawah kekuatan Yunche, perjuangan lemah Chu Yuechan sama saja dengan sia-sia. Dalam sekejap mata, tubuh putih saljunya yang tanpa celah yang tampak seolah-olah dipahat dari batu giok atau es, telah terbuka seluruhnya di depan Yunche. Dan ketika penghalang terakhirnya ditembus oleh serangan Yunche, batas pertahanan mentalnya seketika benar-benar runtuh juga. Ini adalah dunia yang terpisah dari dunia luar, itu sangat sunyi. Dan dengan demikian, suara seorang pria dan seorang wanita yang bergabung bersama sangatlah jelas, mencolok di telinga dan jiwa mereka. Di tempat ini, tidak ada seorang pun yang bisa mengganggu, bahkan angin pun tidak ada. Upayanya yang gelisah untuk melawan perlahan berubah menjadi suara terengah-engah yang semakin menawan. Gerakan kecilnya yang berjuang perlahan, tanpa disadari berubah menjadi penerimaan yang ramah. Setelah beberapa putaran yang penuh gejolak dan emosional, di lokasi di mana tubuh mereka saling menempel erat, perawan Yang dan perawan Yin akhirnya menyelesaikan persatuan sempurna mereka. Yunche berbaring di sana, mulutnya terbuka saat dia terengah-engah. Tangannya memegang punggung putih Chu Yuechan yang lembut dan licin. Chu Yuechan diam-diam berbaring di dadanya, mata indahnya terpejam, sepertinya pingsan. Air mata yang tenang dan sedih yang keluar secara diam-diam telah meninggalkan noda air mata yang belum mengering. Secara biologis, Yunche benar-benar masih perjaka. Namun secara mental, dia jelas tidak. Di Azure Cloud Continent, dia dan Sullinger telah bersama selama bertahun-tahun, dan meskipun berapa kali mereka berpasangan dalam posisi, mungkin tidak mencapai ribuan, jumlahnya pasti mencapai ratusan. Namun ketika dia memikirkan kembali hal itu, saat itu hatinya telah dipenuhi dengan kebencian, dan karena itu dia pada dasarnya melampiaskan nafsu binatangnya pada tubuh Sullinger. Badai hari ini adalah angin sepoi-sepoi dan hujan gerimis. Ini benar-benar pertama kalinya, dan ini membuatnya semakin merasa menyesal terhadap Sullinger. Hanya saja, meskipun itu adalah angin lembut disertai hujan gerimis, ini masih cukup menyiksa Yunchen. Ini karena tubuhnya memiliki jalan agung Sang Buddha, dan juga baru saja menyatukan garis keturunan Dewa Naga, membuat kekuatan tubuhnya jauh lebih unggul daripada kekuatan orang biasa. Dia telah menghabiskan lebih dari 2 jam penuh menjerat tubuh perawan Chu Yuechan yang menawan dan rapuh sebelum akhirnya melepaskan apa yang disebut oleh Primordial Azure Dragon sebagai benih naga perawan. Chu Yuechan telah dirusak seperti teratai lembut di tornado. Tubuh bagian atas, tubuh bagian bawah, setiap bagian tubuhnya ditutupi bekas badai. Setelah angin dan hujan, keduanya tetap terikat erat satu sama lain. Yunche diam-diam menatap Chu Yuechan yang pendiam dan pendiam. Bahkan setelah jangka waktu yang lama berlalu, dia tidak mengatakan apapun. Dia tidak tahu apa yang harus dia katakan padanya saat ini. Namun, di kepalanya, kini terdengar teriakan Jasmine. Anda bajingan, orang rendahan, orang cabul. Anda benar-benar membuat saya melihat pemandangan seperti ini. Dan dengarkan suara-suara yang tidak dapat disebutkan itu begitu lama, jika aku tidak harus bergantung padamu untuk saat ini, meskipun kamu adalah muridku, aku pasti akan membunuhmu. Suara Jasmine dipenuhi amarah, dan bahkan sedikit bergetar. Yunche memutar matanya, wajahnya bahkan tidak memerah. Dia menjawab dengan tenang, yang harus kamu lakukan hanyalah menutup keenam indramu dan membuatnya sehingga kamu tidak dapat mendengar atau melihat apapun. Bajingan, orang rendahan, orang cabul. Jasmine mulai berteriak lagi. Haha, ini adalah tipe perilaku manusia normal. Pertama kali, mungkin Anda benar-benar tidak terbiasa, tetapi setelah Anda melihatnya beberapa kali lagi, Anda secara alami akan terbiasa. Orang cabul, orang cabul, orang cabul. Kamu benar-benar seperti apa yang ibu dan kakak laki-lakiku ceritakan kepadaku,
seorang PERVERT yang aku benar-benar tidak bisa dekati. Setelah menyelesaikan lolongannya, Jasmine tidak berkata apa-apa lagi dan tidak lagi memperhatikan Yunche. Pada saat ini, dari tempat mereka bergabung, dia tiba-tiba merasakan aura sedingin es melonjak ke dalam tubuhnya, menyebabkan seluruh tubuhnya tumbuh. Kesadarannya langsung hilang, dan dia pingsan. Saat dia pingsan, energi sedingin es yang kuat itu bergerak dari dalam keluar, dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya dan menyebabkan sulur-sulur energi sedingin es dan berkabut naik ke atas wujudnya. Saat Yunche terbaring koma, dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Dia tetap berada di dunia gelap itu, tapi wujud Chu Yue-chan tidak lagi berada di sisinya. Satu-satunya yang tersisa hanyalah darah merah di tanah dan beberapa tanda, yang menandakan bahwa apa yang terjadi bukanlah mimpi. Anak muda, kamu telah bangun. Di dalam kegelapan muncul dua lampu biru. Dua mata biru besar telah terbuka di udara di atas. Kenapa aku pingsan? Yunche menekan kepalanya. Tubuhnya tidak terasa aneh sama sekali, pingsannya yang tiba-tiba sebelumnya menyebabkan dia merasa sangat bingung. Setelah kalian berdua menggabungkan yin dan yang bersama-sama, dia mendapatkan benih perawan naga sejatimu. Luka-lukanya telah sembuh sepenuhnya, dan, seperti yang kuduga, vena mendalamnya yang baru lahir memungkinkan dia untuk membuat terobosan besar, dan dia langsung memasuki alam kaisar yang mendalam. Sedangkan bagi Anda, setelah Anda mendapatkan yin perawannya, tubuh Anda memperoleh energi mendalam dengan atribut es yang kuat. Sayangnya, energi Anda yang dalam awalnya berasal dari atribut api. Api dan es kebetulan saling berlawanan, sehingga energi atribut es tidak hanya tidak bermanfaat bagi Anda, tetapi juga berbenturan dengan api Phoenix Anda. Alasan mengapa Anda tiba-tiba pingsan adalah karena kedua jenis energi yang bertentangan ini tiba-tiba mulai saling berbenturan. Energi atribut esmu kini telah sepenuhnya ditekan oleh api Phoenix. Jika tebakan saya benar, Anda telah mendapatkan energi dalam atribut es yang dimiliki wanita itu. Kata-kata dari Primordial Azure Dragon menyebabkan Yunche tercengang. Dia agak menenangkan dirinya, lalu tiba-tiba menyadari bahwa di dalam kesadarannya, ada seni mendalam dengan atribut es yang kuat. Seni awan beku. Selain itu, Frozen Cloud Arts lah yang telah mencapai alam ke-6, karena mampu mengaktifkan salju surgawi. Penemuan ini sangat mengejutkan Yunche. Tentu saja dia pernah mendengar pepatah, pelatihan ganda yin yang, tetapi inti sebenarnya dari pelatihan ganda yin yang terletak pada harmonisasi yin dan yang, membantu mereka menutupi kekurangan satu sama lain. Mungkin atribut energi seseorang dapat diubah melalui pelatihan ganda yin yang, tetapi untuk mendapatkan seni mendalam yang lengkap milik orang lain setelah digabungkan. Ini sama sekali tidak pernah terjadi. Tunggu sebentar. Yunche tiba-tiba memikirkan sesuatu. Mungkinkah alasan mengapa Frozen Cloud Asgard benar-benar melarang para murid istana kehilangan kesucian mereka sebenarnya justru karena Frozen Cloud Arts dapat sepenuhnya ditransmisikan kepada seorang pria melalui perawan yin? Saat Yunche merenungkan hal ini, semakin dia memikirkan hal ini, semakin besar kemungkinannya. Hasil dari 10 atau puluhan tahun kultivasi oleh murid-murid Frozen Cloud Asgard. Jika seseorang dapat merampas kesucian mereka, maka tanpa usaha sama sekali, dia bisa mendapatkan semuanya. Betapa tidak adilnya hal itu. Pada saat yang sama, hal itu akan mengakibatkan seni mendalam sekte mereka ditransmisikan ke orang luar. Jika seseorang dapat merampas kesucian mereka, maka tanpa usaha sama sekali, dia bisa mendapatkan semuanya. Betapa tidak adilnya hal itu. Pada saat yang sama, hal itu akan mengakibatkan seni mendalam sekte mereka ditransmisikan ke orang luar. Jika berita ini menyebar, akan ada banyak mata serakah yang akan menatap setiap murid Frozen Cloud Asgard. Terlepas dari betapa kuatnya Frozen Cloud Asgard, mereka akan berada dalam bahaya yang sangat besar.
Jadi itulah alasan mengapa para wanita di Frozen Cloud Asgard dilarang menjalin hubungan dengan pria manapun, dan sampai hari kematiannya, mereka tidak diizinkan kehilangan kesuciannya. Itu bukan karena cinta akan mempengaruhi pelatihan Frozen Cloud Arts mereka, tapi karena ini. Primordial Azure Dragon melanjutkan, umumnya, Anda perlu menggunakan Frozen Cloud Arts untuk mengunci energi atribut es sebanyak mungkin. Kalau tidak, jika meledak, itu mungkin akan mengakibatkan kerusakan yang luar biasa pada tubuh Anda. Kecuali, tentu saja, Anda dapat menemukan benih jahat dengan atribut air yang ditinggalkan oleh dewa jahat. Hanya benih air dewa jahat yang mampu membiarkan es dan api, dua sifat yang bertentangan secara diametris ini, hidup berdampingan dengan sempurna di dalam tubuh seseorang. Kamu tahu bahwa tubuhku memiliki urat nadi dewa jahat. Yunce mengangkat kepalanya. Aku bahkan bisa mendeteksi garis keturunan api Phoenix, jadi bagaimana mungkin aku tidak mengenali aura dewa jahat? Selain itu, tubuhmu juga memiliki aura kekuatan suci dewa kemarahan dan Sirius si serigala langit. Alasan mengapa Anda bisa melewati ujian ini adalah karena Anda mengandalkan kekuatan ini. Keadaanmu membuatku menghela nafas takjub, dan juga membuatku, untuk pertama kalinya, ingin melihat seperti apa masa depan manusia. Suara naga Azure primordial dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam. Benih air dewa jahat. Saya akan mencoba menemukannya, kata Yunce. Merasakan tambahan energi atribut es di tubuhnya, dia bergumam di dalam hatinya, aku tidak akan membiarkan energi yang kamu berikan kepadaku dengan kesucianmu selamanya tersegel. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya dengan tenang, dan dia, kemana dia pergi? Apa dia bilang, kapan dia akan kembali? Dia pergi. Dia tidak mengatakan kapan dia akan kembali. Jawab naga Azure Purba. Lalu sebelum dia pergi, apakah dia ingin membunuhku? Yunce bertanya dengan agak bingung. Dia mengangkat pedang dan mengarahkannya ke titik vitalmu, tapi dari saat dia mengangkat pedangnya hingga dia menyingkirkan pedangnya, dia tidak pernah memiliki sedikit pun aura pembunuhan yang sebenarnya. Aku tahu dia sedang bergumul dalam hatinya tentang sesuatu, dia menatapmu lama sekali, lalu pergi. Namun ketika dia pergi, dia tampak tidak terlalu tegas, paling tidak, saat dia pergi, dia menoleh ke arahmu 3 kali. Mata Yunce bergetar, dan ekspresi hilang di wajahnya menghilang dan digantikan dengan senyuman tenang. Terima kasih, naga Azure Purba. Anda tidak hanya memberi saya kekuatan, Anda juga benar-benar menyelamatkannya. Dalam hatinya, dia menambahkan kalimat lain, jika bukan karena kamu, aku bahkan tidak akan bisa menikmati tubuh peri kecil. Hehehehe, kamu tidak perlu memikirkan aku. Saya hanya ingin, demi diri saya sendiri, menemukan kandidat ideal untuk pewarisan garis keturunan saya. Namun, jika kamu benar-benar merasa bersyukur atas apa yang telah kamu peroleh, bisakah kamu menyetujui permintaanku? Kata permintaan, ketika diucapkan, menimbulkan sedikit getaran. Sebagai naga Azure Purba, pemimpin binatang suci yang tak terhitung jumlahnya di alam ilahi, seberapa sering ia meminta sesuatu dari orang lain. Permintaan dari Primordial Azure Dragon, ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dipahami oleh orang normal. Yunce mengangguk dengan sungguh-sungguh berbicara. Meskipun saya tidak dapat menjamin bahwa saya pasti dapat membantu Anda, selama itu masih dalam kemampuan saya pasti akan berusaha melakukan semua yang saya bisa. Cukup bagimu untuk menjawabku dengan cara ini. Permintaan saya memang terlalu sulit bagi Anda. Kau mungkin menghabiskan seluruh hidupmu tanpa bisa mendekati batas permintaan ini, tapi kekuatan dalam tubuhmu, dan juga jiwamu, membuat aku tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa berharap. Aku harap itu kamu, suatu saat dalam hidupmu, akan dapat menemukan pedang. Sebuah pedang. Yunce tercengang. Pedang macam apa? Primordial Azure Dragon tidak langsung menjawab pertanyaan ini. Sebaliknya,
Dia berkata perlahan, pernahkah Anda mendengar tentang tempat yang dikenal sebagai alam para dewa? Alam para dewa. Yunce menggelengkan kepalanya. Saya tidak pernah mendengarnya. Alam para dewa juga dikenal sebagai alam ilahi. Di era primordial, para dewa berdiam di sana. Itu adalah planet yang sangat besar, 10.000 kali lebih besar dari benua langit mendalam tempat Anda tinggal saat ini. Setelah itu, para dewa jatuh, tetapi alam surgawi tidak menjadi kosong karena hal ini. Itu dipenuhi dengan manusia yang tak terhitung jumlahnya, yang mengambil alih dunia yang dulunya milik para dewa dan yang mencari, dan memperebutkan semua hal yang ditinggalkan para dewa. Relik, senjata, obat-obatan roh, garis keturunan, seni yang mendalam, dan banyak lagi. Setelah itu, dengan mengandalkan peninggalan dewa yang mereka temukan, mereka mendirikan klan, kekuatan, tanah, dan bahkan dunia mini yang semakin besar dan kuat. Ekspresi bingung terlihat di mata Yunce, seolah-olah dia sedang mendengar kata-kata dari surga. Tempat itu juga memiliki silsilah yang saya tinggalkan. Saya mempelajari hal-hal ini hanya melalui sisa roh yang tersisa di tempat itu. Alam ilahi saat ini bukan lagi dunia para dewa sejati. Sebaliknya, ia telah dipotong-potong menjadi banyak bidang kekuasaan oleh pewaris garis keturunan para dewa yang tak terhitung jumlahnya. Ia telah menjadi planet dengan tingkat kekuatan tertinggi di era ini. Selain itu, alam ilahi sangatlah besar. Semua orang terus membayangkan bahwa pasti ada lebih banyak relik suci yang belum ditemukan, sehingga setiap hari, banyak orang akan mencarinya, dan khususnya, mereka mencari pedang. Pedang itu telah menghilang bertahun-tahun yang lalu. Sejak para dewa dimusnahkan, tidak ada sedikit pun tanda yang muncul. Namun, kekuatan dan keperkasaannya membuat orang tidak bisa menyerah untuk mencarinya. Nama pedang itu adalah pedang leluhur yang menghukum surga. Kamu memiliki salah satu dari 7 harta karun surgawi, mutiara racun langit. Secara alami, Anda harus memahami apa artinya memiliki salah satu dari 7 harta karun surgawi yang mendalam. Adapun pedang leluhur penghukum surga itu, berada di peringkat nomor 1 di antara 7 harta karun surgawi yang mendalam. Menurut legenda, kekuatannya cukup untuk memusnahkan segalanya. Itu sepenuhnya sesuai dengan gelarnya sebagai harta karun tertinggi nomor 1. Bahkan jika itu jatuh ke tangan manusia, makhluk fana itu masih dapat dengan mudah membantai dewa sejati dan menghantam surga. Nomor 1 di antara harta karun surgawi yang mendalam. Bahkan di tangan manusia fana, ia bisa membantai dewa dan menghantam surga. Setiap deskripsi yang berkaitan dengan pedang leluhur yang menghukum surga ini menyebabkan seseorang memiliki perasaan yang mendalam dan tulus. Itu seperti pedang yang berasal dari legenda, kuat, tetapi seperti konsep abstrak yang seharusnya tidak ada. Sebagai salah satu harta karun surgawi yang mendalam, kekuatan mutiara racun langit adalah sesuatu yang Yunce tidak bisa lebih jelas lagi. Dengan Sky Poison Pearl di sisinya, Yunce di masa lalu mampu mengamuk di Azure Cloud Continent selama 7 tahun sambil memusnahkan banyak ahli yang lebih kuat dari dirinya, meskipun dia hanya memiliki kekuatan sedikit di atas rata-rata. Mengingat fakta bahwa kekuatan inti mutiara racun langit bukanlah kehancuran, namun masih sangat menakutkan, kekuatan pedang leluhur penghukum surga dengan peringkat tertinggi pasti berada di luar imajinasi. Mungkin berlebihan untuk mengatakan bahwa ia dapat membantai dewa dan menghantam surga di tangan orang biasa, tetapi kekuatan yang diwujudkannya tidak diragukan lagi sangat ekstrim. Mengapa kamu ingin aku menemukan pedang ini? Yunce bertanya di tengah keterkejutannya. Karena, suara primordial Azure Dragon tiba-tiba menjadi sedih, karena putriku tersegel di dalam pedang leluhur penghukum surga. Tubuh dan rohnya tersegel di dalam pedang itu. Putrimu, setelah kematian para dewa, pedang leluhur yang menghukum surga tidak pernah muncul lagi. Saya berharap hal itu ditemukan, namun saya takut hal itu dapat ditemukan. Karena jika tidak pernah ditemukan,
putriku akan selamanya tersegel di dalam pedang itu, menderita kegelapan dan kesepian yang tiada akhir. Namun, jika pedang itu ditemukan, jika orang yang mendapatkan pedang leluhur penghukum surga itu serakah dan jahat, setelah dia membuka segel pedangnya, putriku akan menjadi alat orang itu. Bagaimanapun juga, putriku memiliki garis keturunan murni Dewa Naga. Maka alasan kamu ingin aku menemukan pedang itu adalah untuk... Primordial Azure Dragon menjawab dengan serius, saya percaya pada karakter Anda. Anda adalah orang yang dapat dipercaya. Jika pedang itu ada di tanganmu, aku yakin putriku bisa diselamatkan. Yunce tertawa mencela diri sendiri, Primordial Azure Dragon, bukan karena aku ingin menolak permintaanmu, hanya saja, kamu menganggapku terlalu tinggi. Tempat yang Anda bicarakan, saya belum pernah mendengarnya, atau tahu di mana letaknya. Menurutmu, tempat itu adalah tingkat tertinggi, dihuni oleh orang-orang yang telah mewarisi berbagai kemampuan milik dewa sejati selama beberapa generasi. Saya hanya seorang praktisi kecil di alam mendalam sejati. Tingkat tempat yang Anda bicarakan terlalu jauh di atas saya dan terlalu jauh. Apakah saya memiliki kemampuan untuk meninggalkan Blue Wind Empire masih belum diketahui. Tidak ada kemungkinan bagi saya untuk mencapai tempat yang Anda bicarakan. Saya mengerti, kata Primordial Azure Dragon dengan lembut, permintaan yang saya miliki adalah permintaan yang sulit, sama sulitnya dengan mendaki surga. Saya tidak punya hak untuk memaksa Anda melakukan ini. Saya hanya berharap, jika suatu hari Anda melangkah ke alam para dewa, Anda akan mencoba mencari pedang leluhur yang menghukum surga. Jika Anda tidak pernah keluar dari benua ini seumur hidup Anda, maka Anda dapat mengabaikan permintaan saya selamanya. Alasan paling penting mengapa Primordial Azure Dragon mengajukan permintaan mengejutkan ini kepada Yunce adalah karena keberadaan Jasmine. Tanpa Jasmine, tidak mungkin Yunce memiliki kesempatan untuk menghadapi dunia itu. Dia bahkan mungkin tidak tahu tentang keberadaan dunia itu selama sisa hidupnya. Namun, kehidupan Jasmine saat ini melekat pada dirinya dan kemampuan salehnya berasal dari Jasmine. Tidak dapat disangkal lagi bahwa ada kemungkinan bagi Yunce untuk masuk ke dunia itu. Karena Primordial Azure Dragon bersedia mengatakan sebanyak ini, Yunce, tentu saja, tidak bisa lagi mengatakan apapun. Dia menganggukkan kepalanya dengan tulus, dan menjawab, baiklah, saya akan mengingat semua kata-kata yang baru saja Anda ucapkan. Jika memang ada suatu hari ketika aku mencapai tempat itu, aku pasti akan mencoba menemukan pedang itu. Jika aku menemukannya, aku akan mencoba menemukan cara untuk membuka segelnya dan membiarkan putrimu melihat terang sekali lagi. Suaramu benar-benar tulus dan jiwamu tidak bergetar sedikit pun. Jelas saya telah memilih orang yang tepat. Terima kasih atas janjimu, kata naga Azure Purba dengan nada puas. Klan Dewa Nagaku tidak pernah berhutang budi kepada siapapun. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan ini tanpa imbalan, sisa jiwaku ini melekat pada sisa darah Dewa Naga. Membuka dunia percobaan rahasia dan memberimu darah Dewa Naga telah sangat merugikanku. Jiwa yang tersisa ini hanya dapat bertahan paling lama 3 tahun lagi. Ini juga jiwa terakhirku yang tersisa. Sisa jiwa yang saya tinggalkan di tempat lain semuanya telah menghilang setelah mewariskan kemampuan mereka. Saya ingin menyerahkan semua yang tersisa kepada Anda, tetapi kekuatan bawaan Anda terlalu lemah. Bahkan dengan kekuatan saleh dari Dewa Jahat dan Dewa Kemarahan untuk melindungi tubuhmu, kamu tetap tidak akan bisa mewarisi kekuatanku. Aku akan menunggumu selama 3 tahun. Jika Anda dapat mencapai alam mendalam bumi dalam waktu 3 tahun, kembalilah ke tempat ini untuk menemukan saya. Aku akan mewariskan padamu sumsum Dewa Naga, dan jiwa Dewa Naga, yang terakhir. Namun, aku hanya akan menunggumu selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, semua keberadaan saya akan hilang, hanya menyisakan penyesalan.
Sumsum Dewa Naga, jiwa Dewa Naga, terlepas dari apa itu, selama dua kata, Dewa Naga, melekat padanya, itu pasti sesuatu yang kuat, meskipun itu hanya sehelai rambut yang jatuh dari tubuh Dewa Naga. Yunce tidak bisa menahan godaan seperti ini. Baiklah, dalam 3 tahun, tidak. Dalam 2 tahun, saya akan mencapai alam mendalam bumi. Saat itu, saya pasti akan datang ke sini untuk mencari Anda. Haha, bagus-bagus. Naga Azure Purba dengan senang hati menyetujuinya. Kemudian, mata biru-birunya yang melayang di udara, perlahan menghilang. Kegelapan di sekitar Yunce dengan cepat menghilang dan cahaya redup muncul. Yunce melihat sekelilingnya dan menyadari bahwa dia telah kembali ke pusat Wasteland of Death, di dalam gua yang gelap itu. Sudah waktunya kamu pergi. Ingat apa yang saya katakan. Ketika Anda mencapai alam mendalam bumi, Anda pasti harus kembali untuk menemukan saya. Saya melakukan ini bukan demi Anda, tetapi agar putri saya dapat memiliki lebih banyak harapan. Tenanglah, dengan manfaat yang begitu besar, saya tidak akan lupa. Jawab Yunce, rencanamu selanjutnya adalah kembali ke tempat yang kamu sebutkan tadi. Yunce melihat ke pintu keluar gua, dan merasakan kekuatan yang ada di tubuhnya. Mengepalkan tangannya erat-erat, dia berkata dengan serius, hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah berhasil keluar dari pusat Wasteland of Death hidup-hidup. Pusat dari Wasteland of Death adalah wilayah binatang mendalam langit. Selanjutnya adalah wilayah Earth Beast yang mendalam. Ketika dia tiba, dia berada di bawah perlindungan Chu Yue-chan, tapi sekarang dia sendirian. Bagi Yunce saat ini, kedua wilayah ini sangat menakutkan, dan merupakan wilayah mematikan yang selalu memberikan kejutan di setiap langkahnya. Baginya, meninggalkan Wasteland of Death sama sulitnya dengan ujian Dewa Naga. Tapi tes ini tidak membuat Yunce takut sama sekali. Kekuatannya yang dalam terus meningkat 6 level dalam 7 hari terakhir, dan dia juga membutuhkan sejumlah besar pertempuran untuk menstabilkan kekuatannya. Saya harap perjalanan Anda lancar. Yunce menyeringai dan mengangguk. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Primordial Azure Dragon dan kemudian menuju pintu masuk gua, melangkah ke Wasteland of Death, di mana banyak bahaya. Waktu berlalu dengan tenang, tanpa disadari, tanggal turnamen ranking Blue Wind semakin dekat. Turnamen pemeringkatan Blue Wind yang sebelumnya diadakan setiap 10 tahun sekali, kini telah dikompresi menjadi 3 tahun sekali. Meski frekuensi turnamen meningkat, berbagai sekte besar tidak pernah menganggapnya kurang penting dari sebelumnya. Hasil turnamen pemeringkatan Blue Wind menentukan tingkat sekte, membuktikan kekuatan seseorang secara berwibawa bisa dilakukan dengan mendapatkan posisi bagus di turnamen ranking Blue Wind. Jika sekte yang sebelumnya tidak dikenal memiliki kinerja luar biasa di turnamen dan masuk 100 besar, maka sekte tersebut akan menjadi terkenal dalam semalam. Jumlah orang yang ingin menjadi murid juga akan menjadi tak terhitung banyaknya. Bagi sekte-sekte yang sudah berdiri di puncak, peringkat yang baik sangatlah penting karena akan menentukan posisi dan prestise mereka selama 3 tahun ke depan, dan peringkat hanyalah sebagian dari alasan mengapa sekte besar menganggap turnamen peringkat Blue Wind menjadi penting. Alasan lainnya adalah, pertama, karena 10 murid peringkat teratas akan mendapatkan hadiah yang tak tertandingi, terutama untuk 3 besar, karena mereka akan berasal dari wilayah pedang surgawi perkasa dari 4 tempat suci besar. Itu adalah hadiah yang tidak bisa dibeli dengan uang, bahkan sekte-sekte terkemuka kerajaan angin biru pun tidak dapat menghasilkan harta karun sebesar itu. Kedua, 10 sekte peringkat teratas akan memiliki hak untuk menjelajahi alam rahasia cekungan surga, yang hanya dibuka setiap 3 tahun sekali. Semua sekte menganggap alam rahasia cekungan surga ini sebagai yang paling penting. Satu-satunya alasan frekuensi turnamen pemeringkatan Blue Wind meningkat menjadi 3 tahun sekali adalah karena frekuensi pembukaan alam rahasia cekungan surga meningkat dari setiap 10 tahun,
menjadi setiap 5 tahun, lalu menjadi setiap 3 tahun. Sampai sekarang, tidak ada yang tahu dari mana alam rahasia cekungan surga berasal, selain dari berbagai rumor yang mengatakan bahwa itu adalah domain soliter yang dibuka oleh seorang praktisi super kuat yang setidaknya telah mencapai alam mendalam berdaulat, yang membawanya ke kekaisaran angin biru untuk alasan yang tidak diketahui. Bagaimanapun juga, asal-muasal aslinya tidaklah penting. Poin pentingnya adalah bahwa tidak diragukan lagi ada banyak harta karun yang tersembunyi di dalam alam rahasia cekungan surga. Setiap murid yang masuk semuanya kembali dengan membawa harta karun. Juga, meskipun alam rahasia cekungan surga ini telah dibuka berkali-kali, tidak ada yang pernah menemukan batasnya. Banyak yang masih percaya bahwa harta terbesar yang tersembunyi di dunia ini hingga hari ini, belum ditemukan. Ketika tanggal turnamen pemeringkatan Blue Wind semakin dekat, berbagai sekte top sangat sibuk dalam persiapan rahasia. Istana mendalam Blue Wind juga demikian. Kecuali, karena berbagai alasan, persiapannya kali ini sangat terlambat dan terburu-buru. Dengan hanya 3 hari hingga dimulainya turnamen, banyak sekte sudah dalam perjalanan ke Heavenly Sword Villa. Sedangkan Blue Wind Mendalam Palace masih mengadakan kompetisi seleksi untuk memilih murid yang berpartisipasi. Sesuai dengan keinginan Chang Yue, kompetisi seleksi Istana Dalam yang seharusnya diadakan sebulan yang lalu, ditunda selama setengah bulan sebelum dimulai. Baru pada malam ini para murid yang berpartisipasi akhirnya diputuskan. Dengan langkah tergesa-gesa, Qin Wuxiang secara pribadi berangkat ke istana merangkul bulan, tempat yang saat ini ditempati oleh Chang Yue, untuk memberitahu dia hasil kompetisi seleksi. Putri, hasil kompetisi seleksi Istana Dalam antara murid-murid Istana Dalam kita sudah keluar. Seperti yang diharapkan, itu kebetulan menjadi 3 teratas di peringkat mendalam surgawi Istana Dalam. Chang Yue dengan tenang menerima daftar nama yang dikirimkan oleh Qin Wuxiang, tapi Qin Wuxiang bisa merasakan tekanan di balik ketenangannya, dan semacam sikap apatis, seolah hatinya telah mati. Dia menghela nafas panjang di dalam hatinya. Yun Ce tidak hanya memiliki bakat bawaan yang mengejutkan untuk kekuatan yang sangat besar, sepertinya dia juga memiliki semacam kekuatan iblis, untuk benar-benar membiarkan Putri Bulan Biru, yang dengan tegas menolak Fen Juecheng, jatuh cinta padanya begitu dalam sehingga dia rela tenggelam dalam kondisi berbahaya yang membiarkan hatinya mati. Fang Feilong, alam mendalam roh tingkat kedua, Feng Bufan, alam mendalam roh tingkat ketiga, Fen Juechen, alam mendalam roh tingkat kelima, Chang Yue dengan lembut membaca nama-nama di daftar nama 1 kali. Dia bertanya dengan agak linglung, jadi kebetulan itu adalah peringkat 3 teratas di peringkat mendalam surgawi Istana Dalam. Jika saya ingat dengan benar, ketika saya kembali ke Istana 8 bulan lalu, Fang Feilong dan Feng Bufan sudah berusia 20 tahun. Apakah mereka akan melebihi batas usia? Mengenai hal ini, Yang Mulia bisa merasa tenang. Fang Feilong dan Feng Bufan keduanya berjarak sekitar 1 bulan lagi untuk mencapai usia 21 tahun, dan oleh karena itu, keduanya berada dalam batas usia 20 tahun. Saya bahkan menggunakan batu penilaian mendalam untuk menguji umur tulang mereka, dan itu menunjukkan bahwa keduanya masih berusia 20 tahun. Kata Qin Wuxiang dengan hormat.